Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Ramadanti, NIM E2019-2300. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang gelombang ekonomi baru. Sejak kapankah gelombang ekonomi baru itu mulai disadari? Jadi, menurut Hawkins, beliau menemukan kehadiran gelombang ekonomi baru, yaitu ekonomi kreatif. Dan beliau menyadarinya bahwa sejak 1996, karya hak cipta Amerika Serikat memiliki nilai penjualan ekspor sebesar 60,18 miliar dolar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat terbang, yang dimana menurut Hawkins pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan 414 miliar dolar dari produk film, musik, TV, dan hak cipta lainnya. Hak cipta merupakan produk nomor 1 dalam ekspor Amerika Serikat. Sehingga dilihat dari perkembangan pasar hasil ekonomi kreatif pada dasawarsa sekarang ini berkembang cukup menakjubkan, sehingga peningkatan hasil ekonomi kreatif yang paling pesat adalah di bidang riset dan pengembangan sektor industri, perangkat lunak, dan penerbitan. Produk ekonomi kreatif di abad ini bukan didominasi oleh produk barang yang real seperti berapa jumlah dan jenis produk yang dihasilkan, akan tetapi oleh produk-produk yang non-real yang memfokuskan pada perubahan karakter dan keistimewaan produk untuk menghasilkan kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, royalti, desain, dan merek dagang. Sehingga, menurut Hawkins, kreativitas bukan sesuatu yang baru dan juga bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi apa yang baru adalah sifat-sifat dan perluasan hubungan di antara itu, serta bagaimana mengombinasikan untuk menciptakan nilai dan kekayaan baru yang luar biasa. Perubahan desain, tipe, keistimewaan produk, dan merek dagang yang lebih cepat telah menciptakan siklus hidup produk yang lebih cepat pula. Hal ini juga menggambarkan bahwasannya dengan pembaruan produk dan peningkatan nilai tambah yang semakin cepat, daya saing produk yang semakin tinggi. Jadi, dengan fenomena tersebut telah terjadi hukum kekayaan intelektual dalam bidang penawaran produk, yang dimana semakin tinggi dan semakin cepat penawaran karakter produk baru hasil kekayaan intelektual, cenderung semakin tinggi harga jual produk tersebut. Tinggi rendahnya harga produk bukan ditentukan oleh jumlah produk yang ditawarkan, tetapi oleh kecepatan perubahan karakter produk baru sebagai hasil kekayaan intelektual. Maka sebaliknya, jika semakin lambat pembaruan karakter produk baru sebagai hasil kekayaan intelektual, maka cenderung semakin rendah harga relatif produk tersebut. Sehingga pada akhir-akhir ini berbagai perusahaan telah banyak berusaha secara kreatif dan inovatif dengan mengembangkan teknik rekayasa produk, desain produk, mode, merek, dan keunikan-keunikan lainnya sebagai kekayaan intelektual. Sehingga pengembangan desain, tipe, merek dagang baru tidak lain untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing baru, karena perubahan karakter produk itu berarti meningkatkan nilai tambah. Dengan pembaruan produk dan daya saing inilah banyak perusahaan-perusahaan menciptakan hambatan masuk atau barrier to entry bagi perusahaan pesaing, sehingga banyak perusahaan yang memiliki daur hidup produk yang lebih cepat, cenderung lebih unggul dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Ekonomi kreatif memang telah menjadi kekuatan baru pada abad ini dan merupakan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mendorong ekspor dan menghasilkan devisa, dan dapat menggali potensi-potensi lokal. Ekonomi kreatif di negara-negara lain telah mewarnai kehidupan dan cara berpikir masyarakatnya, sehingga dari cara berpikir dan persoalan-persoalan ekonomi tentang barang apa yang dihasilkan, bagaimana dihasilkan, berapa banyak, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, sangat bergantung pada kreativitas kelas kreatif. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang dimana persoalan ekonomi seperti apa, bagaimana, dan untuk siapa dipecahkan oleh sistem ekonomi seperti mekanisme pasar, pemerintah, dan campuran. Sedangkan dalam ekonomi kreatif, persoalan tersebut ditentukan oleh kelas kreatif untuk menghasilkan ide, gagasan, dan penemuan-penemuan sebagai kekayaan intelektual.
dan pembisnis berperan sebagai inovator yang melakukan tindakan untuk menghasilkan nilai tambah, serta pemerintah sebagai katalisator yang berperan dalam mendorong dan menciptakan iklim usaha kreatif untuk menciptakan kesejahteraan. Sehingga sekarang ini banyak negara yang pembangunan ekonominya itu melalui ekonomi kreatif, karena dengan ekonomi kreatif sumber daya lebih efisien dan produktif, sehingga sumber daya lebih efisien dan produktif itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kegiatan ekonominya yang mengutamakan kekayaan intelektual dapat memperbarui sumber daya ekonomi melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada produk real, bahan bakunya umumnya itu tidak dapat diperbarui sehingga akan berkurang dan habis. Yang kedua, dengan ekonomi kreatif, sumber daya manusianya lebih efisien. Penggantian tenaga kerja oleh mesin atau komputer tidak menimbulkan pengangguran, sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mesin atau komputer sebaiknya tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi oleh mesin atau komputer yang tidak bisa mengeksploitasi sesuatu. Sehingga sumber daya manusianya sebaiknya digunakan dan dialihkan untuk berpikir kreatif atau mengeksploitasi sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh komputer. Yang ketiga yaitu biaya awal ekonomi kreatif itu lebih efisien daripada biaya awal perusahaan. Jadi biaya awal perusahaan itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengorganisir faktor-faktor produksinya, sedangkan untuk biaya awal dari ekonomi kreatif itu relatif lebih kecil karena hanya membutuhkan kreativitas dari individunya. Yang keempat yaitu pada ekonomi kreatif itu berlaku hukum penawaran hasil kekayaan intelektual, yaitu yang dimana itu bunyinya semakin banyak produk-produk baru intelektual yang dihasilkan, maka semakin tinggi nilai tambah dan harga produk tersebut. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.